Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan inisiatif progresif di Juni 2025 menawarkan diskon stimulus mulai dari transportasi hingga upah. Langkah ini dinilai beberapa pihak mencerminkan respon pemerintah atas dinamika global dan kebutuhan mendesak untuk menggerakkan perekonomian domestik. Dengan memberikan insentif finansial, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi beberapa pihak juga menilai insentif ini tidak akan cukup. Kita akan bahas dalam kado manis dari Prabowo di bulan Juni. Langsung saja kita akan lihat slide yang pertama. Salah satu yang paling mentereng adalah kebijakan diskon tiket pesawat. Lebih dari sekedar pengurangan jejak karbon, program ini diharapkan akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi, memicu investasi dalam infrastruktur pendukung, menciptakan lapangan kerja dan mendorong inovasi dalam industri manufaktur pesawat listrik di Indonesia. Tidak hanya bagi para pelaku industri penerbangan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Insentif ini bukan sekedar subsidi, melainkan investasi jangka panjang untuk masa depan yang lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan juga membangun ekosistem penerbangan yang lebih mandiri dan juga ramah lingkungan. Selain itu, kekhawatiran akan adanya dampak penerapan tarif global ini juga diproyeksi oleh Menteri Keuangan dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi dari 0,3 hingga 0,5%. Padahal target sebelumnya ini bisa mencapai 5,2% di sepanjang tahun. Kita akan coba bahas satu persatu mulai dari diskon tarif transportasi dulu di slide berikutnya. Kebijakan diskon tarif pada moda transportasi utama mulai pesawat, lalu kereta api, dan juga tol ini rencananya dimulai 5 Juni 2025 dengan dalih menggenjot ekonomi dan memanfaatkan momentum libur sekolah. Namun di balik narasi yang optimistis ini, para ekonom mempertanyakan sejauh mana efektivitas dan keberlanjutan stimulus sesaat ini. Apakah diskon parsial ini benar-benar mampu mendorong roda ekonomi secara signifikan ataukah hanya akan menjadi insentif jangka pendek yang tidak menyentuh akar permasalahan fundamental daya beli masyarakat dan juga infrastruktur yang belum merata? Kritik muncul mempertanyakan apakah ini hanyalah strategi populis yang kurang mendalam berfokus pada gejala daripada penyebab. Alih-alih investasi jangka panjang dalam peningkatan kapasitas transportasi, modernisasi fasilitas atau pemerataan akses, kebijakan ini cenderung menjadi obat nyeri instan. Tanpa reformasi struktural dan peningkatan layanan yang berkelanjutan, efektivitas stimulus diskon ini bisa jadi terbatas, hanya menciptakan gelombang mobilitas sesaat tanpa dampak transformatif yang signifikan pada ekonomi nasional. Pertanyaan penting lainnya, bagaimana pemerintah akan mengukur dampak real dari kebijakan ini dan apa rencana keberlanjutan setelah momentum liburan berakhir? Tanpa evaluasi yang transparan dan strategi jangka panjang, inisiatif ini berpotensi menjadi bumerang, menyisakan pertanyaan tentang alokasi sumber daya yang optimal. Di sisi lain, program stimulus ini diharapkan tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban finansial masyarakat yang berencana melakukan perjalanan, tetapi juga secara fundamental diarahkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Dengan mendorong lebih banyak perjalanan domestik diharapkan akan terjadi multiplikasi efek positif pada sektor pariwisata, perhotelan, dan juga UMKM di berbagai daerah. Berikutnya adalah diskon tarif tol. Langsung saja kita lihat slide berikutnya. Dalam upayanya menggenjot aktivitas ekonomi, pemerintah juga akan memberlakukan diskon tarif tol yang ditargetkan mulai 5 Juni 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari paket stimulus yang lebih luas, dirancang untuk mendorong mobilitas masyarakat, khususnya selama periode libur sekolah di bulan Juni dan juga Juli 2025. Menurut informasi yang beredar, potongan tarif tol ini ditargetkan untuk sekitar 110 juta pengendara. Meskipun rincian mengenai persentase diskon spesifik untuk setiap ruas tol ini belum diumumkan secara gamblang dan masih dalam tahap finalisasi regulasi antar kementerian. Namun kebijakan ini diproyeksi akan memberikan keringanan biaya perjalanan bagi pengguna jalan. Ini adalah langkah yang diharapkan dapat meningkatkan daya beli dan juga menggerakkan konsumsi masyarakat sekaligus memanfaatkan momentum gaji ke-13 yang mungkin akan cair pada periode yang sama. Nah, penerapan diskon ini diharapkan dapat menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% pada kuartal 2 2025. Namun, lagi-lagi stimulus ini sifatnya temporer, hanya berlaku selama Juni hingga Juli 2025. Efektivitas jangka panjangnya akan tetap bergantung pada bagaimana pemerintah melanjutkan strategi untuk meningkatkan infrastruktur dan juga kualitas layanan jalan tol di luar periode diskon ini. Publik menanti rincian lebih lanjut mengenai skema diskon, termasuk ruas tol mana saja yang akan mendapatkan potongan tarif untuk dapat merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Lalu bagaimana dengan tarif listrik? Kita akan lihat slide berikutnya.
Diskon tarif listrik ini mencapai 50% mulai 5 Juni hingga 31 Juli 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari paket 6 stimulus ekonomi yang akan diluncurkan serentak untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025. Namun ada penyesuaian signifikan pada skema penerima manfaat. Jika sebelumnya diskon juga mencakup pelanggan hingga 2.200 volt ampere, kali ini diskon 50% khusus ditujukan bagi pelanggan PLN dengan daya listrik di bawah 1.300 volt ampere, meliputi pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa skema ini serupa dengan program diskon sebelumnya, namun dengan batasan daya yang lebih rendah. Bagi pelanggan prabayar atau token, potongan 50% ini akan langsung diterapkan saat pembelian token listrik selama bulan Juni dan Juli 2025. Artinya, harga yang dibayarkan hanya separuh dari nilai token yang didapatkan. Sementara itu untuk pelanggan pasca bayar, tagihan listrik pada bulan Juni yang nantinya akan dibayar di bulan Juli dan juga bulan Juli yang nantinya akan dibayar di bulan Agustus akan otomatis disesuaikan dengan diskon 50% tanpa perlu pendaftaran atau klaim manual. Nah, inisiatif ini diperkirakan akan menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga bertujuan untuk meringankan beban pengeluaran di tengah tekanan ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Meski demikian, kebijakan ini bersifat temporer, memberikan angin segar bagi masyarakat untuk 2 bulan ke depan dan diharapkan dapat menjaga laju konsumsi selama momentum libur sekolah. Dan kita beralih ke slide berikutnya. Pemerintah kembali menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan sosial dengan menyalurkan bantuan sosial kartu sembako dan pangan untuk periode Juni hingga Juli 2025. Menyasar 18,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM. Program ini ditujukan bagi KPM yang terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemensos, termasuk warga berpenghasilan rendah, lansia di atas 70 tahun, penyandang disabilitas berat, serta mereka yang bukan ASN, TNI, Polri, atau penerima bansos lain seperti kartu prakerja. Nah, ini adalah langkah vital untuk menjaga daya beli masyarakat rentan di tengah tantangan ekonomi dan menjelang tahun ajaran baru. Masyarakat kini dapat dengan mudah memeriksa status penerimaan bansos mereka. Cara termudah adalah melalui situs resmi cekbansos.kemensos.go.id, di mana pengguna cukup memasukkan detail alamat dan nama lengkap sesuai KTP. Alternatif lain adalah melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos yang dapat diunduh di Google Play Store. Setelah membuat dan memverifikasi akun, pengguna bisa mengakses status bansos di menu profil atau Cek Bansos. Penting bagi calon penerima untuk memastikan data NIK dan juga KK mereka ini valid di Dukcapil dan juga terdaftar di DTKS agar proses pencairan bisa berjalan lancar. Dan program ini juga diharapkan bisa menjadi pilar penopang utama bagi jutaan keluarga di Indonesia. Berikutnya juga rencananya pemerintah akan memberikan bantuan upah. Kita akan lihat di slide berikutnya. Berdasarkan informasi terbaru dari berbagai sumber, program bantuan subsidi upah atau BSU ini akan menyasar pekerja dengan gaji di bawah 3,5 juta rupiah per bulan atau setara dengan upah minimum provinsi atau UMP. Selain pekerja formal, guru honorer juga termasuk dalam target penerima subsidi ini. Rencananya penyaluran BSU ini akan dimulai pada 5 Juni 2025 sebagai bagian dari 6 paket stimulus ekonomi yang disiapkan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan juga mendongkrak konsumsi domestik di kuartal 2 2025. Meskipun nominal pasti bantuan ini juga belum diumumkan secara rinci dan juga masih dalam tahap finalisasi, tapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto telah mengindikasikan bahwa besarannya akan lebih kecil dibandingkan dengan BSU yang pernah diberikan saat pandemi COVID-19 yang saat itu sebesar Rp600.000 per bulan. Nah, program BSU ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi pekerja berpenghasilan rendah dan juga guru honorer yang kerap merasakan dampak langsung dari fluktuasi harga kebutuhan pokok. Mirip dengan skema sebelumnya, syarat penerima BSU ini kemungkinan besar akan mencakup status warga negara Indonesia, kepesertaan aktif dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta tidak berstatus sebagai PNS, TNI, atau Polri, dan juga tidak menerima program bantuan sosial lain yang tumpang tindih. Pemerintah saat ini tengah memfinalisasi regulasi teknis dan anggaran yang diperlukan untuk memastikan penyaluran bantuan ini tepat waktu dan tepat sasaran. Informasi lebih lanjut mengenai besaran dan mekanisme pencairan ini akan diumumkan setelah semua persiapan regulasi rampung oleh kementerian terkait. Selain itu juga akan ada diskon iuran JKK. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Pemerintah kembali menunjukkan kepeduliannya terhadap keberlangsungan industri dan kesejahteraan pekerja melalui perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja atau JKK sebesar 50%. Kebijakan ini yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2025 secara spesifik menyasar 6 sektor industri padat karya yang rentang.
meliputi makanan, minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kulit, alas kaki, mainan anak, dan furnitur. Diskon ini mulai berlaku sejak Februari 2025 hingga Juli 2025, memberikan keringanan signifikan bagi perusahaan di sektor-sektor tersebut. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membantu perusahaan mempertahankan operasional dan menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK di tengah tantangan ekonomi global. Dengan meringankan beban iuran JKK, diharapkan perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya lebih baik untuk bisa menjaga stabilitas bisnis dan juga tenaga kerja. Syarat penerima diskon ini adalah perusahaan harus telah melunasi iuran JKK hingga Januari 2025. Meskipun disambut baik, beberapa pihak mendesak agar pemerintah juga memperluas cakupan diskon ke perusahaan subkontrak dan memastikan adanya komitmen kuat dari perusahaan penerima bantuan untuk tidak melakukan PHK. Setelah Juli 2025, iuran JKK akan kembali ke tarif normal. Lalu apa kata ekonom? Kita akan lihat slide berikutnya. Di tengah banyaknya stimulus yang akan digelontorkan, dalam sorotan tajam beberapa ekonom ini tetap meragukan efektivitas paket stimulus ekonomi pemerintah yang akan digulirkan mulai 5 Juni 2025 termasuk diskon tarif listrik dan juga subsidi upah. Meskipun inisiatif ini bertujuan mulia untuk mendongkrak konsumsi dan menjaga daya beli masyarakat di kuartal 2, analisis para ekonom menyiratkan bahwa langkah-langkah tersebut belum cukup untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius. Argumentasi kritis mengemuka bahwa stimulus yang bersifat temporer dan parsial ini mungkin hanya memberikan efek obat bius sesaat, tanpa menyentuh akar permasalahan struktural yang lebih dalam. Para ahli ekonomi mengusulkan pemerintah tidak hanya terpaku pada insentif konsumtif jangka pendek. Mereka menekankan perlunya kebijakan yang lebih komprehensif seperti peningkatan investasi pada sektor real, perbaikan iklim usaha, serta penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan. Tanpa langkah-langkah fundamental ini, lonjakan konsumsi yang diharapkan mungkin hanya bersifat fatamorgana, tidak mampu menopang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Kritik ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk meninjau ulang strategi stimulusnya agar bisa lebih strategis dan juga berdampak transformatif, bukan sekadar respon instan terhadap fluktuasi ekonomi musiman. Lalu seperti apa realisasinya? Kita akan nantikan bersama gebrakan dari pemerintah ini untuk bisa menggerakkan konsumsi dalam negeri.